rencana untuk kepadanya. Selawat berangkaikan salam selalu tercurah buat setelah Abdullah, buah hati Siti Aminah, dalam jantung Siti Khadijah. Balik pagar di kota Madinah, intan mutiara di surgawi. Imam di waktu sholat, jenderal bersumpah, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja saya memulai bicara. Pertama, protokol yang sedang berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan kali tilawah yang akan dibacakan oleh Aura dan Nafisa. Kepada Aura dan Nafisa kami persilakan. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Ustaz Al-Kautsar. Kepada Ustaz Al-Kautsar kami persilakan.
mu'minat al-ahya minhum wal amwat, khususan li hadhihi niyah wa man nawainahu. Jawana Samswardi Rustam Haji Rawiyah Jamwan Samsui Nurima Mawan Bawana Hamid Adam Kamidar binti Abdullah Agus Sultan Mangkuto Rosina binti Jaba Miswar binti Abdurrahman Yusra binti Zainal Marlis bin Miswar Nur Asmi Rasyidin Sultan Kayo Kamsiar binti Kamim Latif bin Saludin Sawiyah Kamim Zainab Saludin Afrizal bin Latif Abbas bin Kamim Rosmita binti Kamim Naiyah Zainuddin Dardi Hidayat Wahaziniyah Walumul Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi alaiha nahya wa alaiha namut, wa biha nunashu insyaallah ta'ala minal amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir li ustadina wa ustadatina wa li muallimina wa li mursyidina fid din wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina ya Allah.
إلى ثواب ما قرأناه من الفاتحة الكريم وما حللناه من لا إله إلا الله هادية بالغة إلى روح حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولحبيبنا ومن نويناهم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم واكرم نزلهم واجعل الجنة مثواهم اللهم اجعله لهم فداء من النار ونورا في القبور وشافعة في يوم القيامة وواصلة إلى جنات النعيم اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور هداية القرآن اللهم نور قلوبنا بنور حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء واختم كلامنا عند انتهاء آجالنا بكلمة لا إله إلا الله وفي القلب له الله وباللسان الله الله اللهم اختم لنا أمورنا وأجلنا وأعمالنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. آمين آمين يا الله آمين يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين استجب واستمع دعانا يا الله إنك أنت السميع الدعاء آخر دعانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cara selanjutnya, pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dumuratul Fauzi Al-Khalidi. Kepada Ustaz Dumuratul Fauzi Al-Khalidi, wakilan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilnal ma'al awliya was salihin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Rabbi israh li
sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma amin. Yang kami muliakan Bapak Ibu pengurus Rumah Tahfiz Jawana, mudah-mudahan Bapak Ibu pengurus dipanjangkan oleh Allah umur taat, disehatkan lahir batin, dipermudah segala urusan dunia dan akhirat, dan disampaikan segala hajat dan permintaan yang selama ini telah dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan doa yang sama untuk kita yang berhadir. Selanjutnya yang kami muliakan guru-guru kami, Buya, Ustaz, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, suluh bendang dalam negari. Seterusnya yang kami muliakan ibu-ibu kami, uni-uni yang telah mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, membawa diri, meninggalkan rumah masing-masing menuju rumah tahfiz ini. Hendaknya ikhtiar yang disertai dengan niat itu menjadi asbab pula lah hendaknya terampunkannya sekalian dosa-dosa kita, baik dosa zahir maupun dosa batin. Iyo ada zahir dan batin gitu ibu-ibu. Iyo mengaku sepakat. Kalau ada zahir ada batin berarti ada syariat, ada hakikat. Zahir untuk mengerjakan syariat, batin untuk mengerjakan hakikat. Maka kita selaku umat yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW tak boleh bersyariat saja Bapak Ibu. Kita harus berhakikat. Zahir tanpa batin apa namanya Bapak Ibu? Apakah masih manusia? Tidak apa? Mayat. Ya Bu. Lah nan batin itulah yang tidak tampak ya. Yang nampak ini yang zahir. Jadi syariat dan hakikat itu sejalan. Kalau bapak dan ibu makan, dari makan itu ayang yang membuat awak itu puas. Yang membuat itu kanyang apa? Rasu. Di rasu kok kita terjebak ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Bapak Ibu, sebanyakku kita dan hadir Bapak Ibu, lain tarasu rindu tu kepada Rasulullah Bapak Ibu dalam hati. Lain sebab Rasulullah Bapak Ibu alun kita lain dulu lain. Beliaulah manangi dek manangguang rindu kepada kita. Kok berselawat kita seketik Bapak Ibu. Rasukan dari hati itu hadir Rasulullah menyaksikan umatnya yang berselawat ibu-ibu. Bila perlu ibu-ibu apa tarasu hendaknya di hati gua. Ba'a sayangnya Rasulullah kepada
biawak anak. Ya Bapak Ibu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kaji kita, akidah atau tauhid. Akidah itulah yang menjadi dasar bagi agama Islam yang kita anut, Bapak Ibu. Jadi akidah, ilmu akidah itu menghantarkan kita kepada keyakinan bertuhan dan menghantarkan pengetahuan kita untuk mengenal diri sejati kita. Kita tadi kan mengaku manusia ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu apa hakikat manusia itu, apa sebenarnya yang dikatakan manusia itu, harus kita ketahui. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kini yang banyak ibu-ibu, banyak enggak orang yang mengaku manusia tapi tidak mau beribadah. Sedangkan manusia itu Allah ciptakan untuk beribadah. Jadi kalau ada manusia, ibu, orang bantu orang, punya talingo, punya mata, punya mulut, punya kepala, punya tangan, punya kaki, bantu orang mana? Tapi tidak amuh beribadah kepada Allah. Pantaskah disebut manusia, Bapak Ibu? Tidak. Itu tidak boleh jawab orang. Yang berangkat. Nah, jadi harus kita ketahui yang manusia itu. Yang manusia itu Bapak Ibu punya zahir, punya batin, baru lengkap manusia namanya Bapak Ibu. Jadi kalaulah kita manusia punya zahir dan punya batin, maka wajiblah bagi kita untuk bersyariat dan berhakikat. Jangan pikir ibu-ibu yang penting sembahyang, perkara diterima tidak diterima oleh Allah itu kita serahkan, tidak bisa Bapak Ibu. Baru itu anak SD pandai tidak sembahyang Bapak Ibu? Kita beda sembahyang kita juga anak SD. Apakah kita nanlah kamati ko calon-calon kamaninggal ko kasamo juga sembahyang awak juga anak SD? Tidak. Itu makanya harus kau ketahui ibu. Para nu berhakikat macam tu syariat ku anu batiknya ibu-ibu. Disiko ibu-ibu juga bapak ku anu nan tahsin tak? Tahsin? Lah ya bu? Bu,
kalau kita belajar tahsin, kalau kita membaca Al-Quran indak sesuai makhraj dan tajwidnya, hukumnya. Batuka artinya, kalau batuka artinya salah maknanya. Kalau salah maknanya berdosa kita. Kalau berdosa masuk neraka. Ya bu, itu hukum syariat. Kalaulah tangga gigi ibu-ibu apa tigo di muka wah, laika bisa juga membaca makhraj dan tajwid yang pas. Kalau tidak tentu berbeda artinya. Batuka maknanya, kalau batuka maknanya itu berdosa bapak ibu, itu kan berdosa sampai mati. Itu hukum syariat. Kalau tagak di syariat saja, makanya para hakikat. Contoh, kita sedang sakratul maut ke bapak ibu, kemeninggal, keberpisah ruh itu dari jasad, kata bang burung itu ketinggal sangka. Di saat itu syariat kasadonya tidak bisa beberapa oleh bapak ibu. Mana syariat? Pendengaran lah, tidak mendengar saat sakratul maut itu mato tidak mencari akal, lidah, kelu, kudrat, hilang, iradat, tiga hayat. Cara menyelamatkan ibu-ibu itu perlu berhati. Kita letak kicu dan antara bapak ibu. Kalau kita nak nampak kini, kau buat iko sabananya nan gaib, nan nampak gua. Dek kita kan iko dan nyatu kau. Iya kau dah tahu. Nan nampak kini kau Adam namanya bu. Arti Adam apa? Tiada. Tiada arti Adam. Jadi nan kita nan nampak kini kau yang kita kecil nyatu kini kau, iko pada hakikatnya ndak ada. Yang ada tu yang itu yang halus tu. InsyaAllah itu nanti kita kaji kini bapak ibu. Sebab kalau tidak tahu kita dari kini ibu-ibu, kecil Allah dalam Al-Quran, wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, kata Allah. Siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, maka buta pula lah dia di akhirat. Wa adallu sabila, dan mereka tersesat jauh daripada kebenaran. Yang dimaksud buta mata hati itu ialah ketika kita tidak mengetahui akan apa rahasia yang telah Allah amanahkan kepada diri kita, sehingga dinamakanlah kita manusia. Itu nak betul tu bapak ibu. Kau betapa banyak ini nampaknya bapak ibu. Alhamdulillah. Bagi yang ada tipu apa tes seketik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang mendengar pada diri awak kok telinga. Mbak itu butuh yang itu namanya tu. Kalau tidak salah banyak dah. Lain tak berang ikut Joni kamu. Telingo yang mendengar ya bu. Orang mati itu telingo. Kalau telingo dan mendengar, harusnya telingo orang mati itu hilang. Iya tak? Jadi ayah mendengar ibu ini, ayah mendengar tidak hati. Telingo, kalau telingo yang mendengar orang mati hilang telingonya tak? Tidak. Ada telingo. Kalau memang telingo yang mendengar,
mestinya orang mati itu bisa jago kemandian orang lain. Semuanya mata limau. Berarti Bapak Ibu yang mendengar pada diri kita bukan tali limau. Ayo mendengar. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala namanya sami, sama. Iya Bu? Iya betul kita baru. Iya perlu belajar itu. Kau dilanjutkan apa kau diulang? Lanjutkan. Oh, lah dole. Jadi tadi yang mendengar apa? Sami. Kalaulah sami itu yang mendengar, sami itu kan sifat Allah tuh. Dia taluknya ada ibu mendengar orang bercakap. Cakap orang lagi bini Nah, jadi satu berkumpul itu, kau Bapak Ibu, lahir dan batin mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bahu kanan sampai bahu kiri, dari luar sampai ke dalam isinya sifat Allah. Sifat A itu Bu. Akwal yang dimaksud dengan sifat kalau memang itu betul-betul Islam, mestilah duduk yang namanya sifat 20 agar tahu kita diri kita. Biar nak jan sombong awak, biar nak jan pendendam awak, biar nak jan penyakit hati awak, biar ridho kita dengan ketentuan Allah yang telah Allah takdirkan kepada kita. Kalau dah dua sifat 20 Bapak Ibu Ambo, walaupun habis dehnya ilmu dunia saking inteleknya, tidak dua dehnya sifat 20 godo Bapak Ibu Ambo. Sombong percayalah Bapak Ibu. Semakin tinggi ilmu akalnya, kecerdasan akalnya, inyo akan semakin sombong. Kenapa? Karena dia tidak tahu pada dirinya itu adalah sifat Allah. Salah satunya tadi yang mana? Yang mendengar tadi. Kalau yang mencari, ayo mencari apa? Basar. Arti basar? Melihat. Kalaulah yang melihat itu sifat Allah, lain taluk jo dawa menengok orang mereka. Ku gelisah orang ya awak. Sekali menengok orang betul iyo pada bat tengok anak mau bahasa awak. Bat tengok Quran. Seminggu orang tidak lalu gara-gara awak. Sampai berdoanya kepada Allah, ya Allah, apa salahku ya Allah? Sekali aku bertamu di ibu itu baru madai mencari antunya menengok ya Allah. Nah itulah dosa sudah Pak. Padahal yang memandang sifat Allah, kau sifat 20 itu seketik. Ini awak lanjutkan kajian petang ya. Iya Bu lanjutkan. Petang sampai mana kajian Bu? Pak akan lanjutkan kalau tak tahu. Lain catat dulu. Awal ni boleh berjaya. Petang kau dulu dia ulang apa dia kan? Tak ada yang mencatat. Lain sampai mana?
sifat maknawiyah. Ikulah bapak petang kau tak? Dah berjalih ni kau tak? Alah ya. Alah kau. Iko ibu. Sampai siko kalau tidak salah. Iko namanya kau bu. Gambaran apa kita apa kata? Qalbun, hati. Jadi ibu-ibu, sifat Allah itu sifat 20. Nah, itu di dalam Al-Quran Allah katakan wa nafaqtu fihi min ruhi, kutiupkan sebahagian ruhku kepadamu. Aiku sebenarnya dan Allah tiupkan sifat 20. Sifat 20 itu dimukama Allah tiupkan pada diri kita lah. Ke dalam hati. Hati kita kok di mana tak jauh. Apa itu kesebayang kusyuk di siko kok bukan tak. Tak di siko lah tak kusyuk lah. Wah. Iko gunanya tafakkar, berfikir. Tafakur. Iko gunanya tadabbur. Tafakkaru fi khalqillah. Fikirkanlah apa yang telah Allah ciptakan. Wala tafakkaru fi zatil. Jangan fikirkan zat Allah, karena zat Allah itu tak makan pikir. Zat Allah itu makan kuaru. Hati. Maka Allah perintahkan ajar sekali-kali memikirkan zat Allah, tapi pikirkan apa yang telah Allah ciptakan. Jadi hati kita kok di sebelah kiri. Dua jari, maaf Bapak Ibu, dua jari di bawah susunan kida. Nah, dinamakan hati, Bapak Ibu, 70 lapisannya ke dalam. Tidak cium hati itu, 70 lapisannya ke dalam. Lapisan pertama namanya, betul. Lapisan kedua, qalbun. Lapisan yang ketiga, fuad. Lapisan yang keempat, sagaf. Lapisan yang kelima, siang dari itu. Lancar mana? Oh, kurang lama. Lapisan yang keenam, lapisan ketujuh, aku. Jadi, ulang boleh. Kau minta ulang mau? Bahaya kan ulang? Kau minta ulang apa Bapak Ibu Pak? Kita ulang itu Pak. Ulang saya. Kau sampai korban ke dia Pak? Sampai hati. Jadi jalih dia. Jadi kalau ada orang mengecek ibu-ibu, bapak-bapak, Allah tu di atas langit, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi kalau nak kita kaji, kau tahu kita mana arsy istawa tu ibu-ibu. Jadi kajian akidah pun memang kalau ketinggalan ibu-ibu, ya mana itulah jadinya tidak bisa awak menumpang di jalan. Kita ulang deh ya Bu. Itu kan menamu manusia kok. Raja Bu. Kecil lah raja. Tabung kan. Kita raja ni Bu.
kan namanya manusia kok. Anggap kita. Nah, sudah tuh kita mengetahui siapa manusia itu dari sifat 20, dari sifat 20. Nah, sifat 20 itu tak bagi apa? Catatlah dulu, Ibu. Sifat 20 tak bagi apa? Sifat 20 terbagi 4. Yang pertama nafsiyah. Apa yang dikatakan nafsiyah? Apa definisinya, Bu? Sifat yang berhubungan langsung dengan diri zat Allah Ta'ala. Sifat itu berhubungan langsung dengan diri zat Allah Ta'ala. Nah, sifat 20 itu ada apa itu? Coba Ibu nyanyikan. Wujud, coba 1, 2, 3. Wujud, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah ilmu basar kalam sami'an mutakalliman. Nan kita dendangkan sifat nan wajib bagi Allah Ta'ala dulu. Terus namanya sifat 22. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Apa yang dikatakan nafsiyah tadi? Sifat yang berhubungan langsung dengan diri zat Allah Ta'ala. Yang ada di situ. Apa coba? Arti wujud, lawan wujud, Tidak ada. kok fana? Tidak ada. Wujud kan letaknya di sifat yang wajib. Lawan sifat yang wajib, sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil, yang pertama sekali Adam. Jadi lawan Adako adalah Adam. Adam artinya tadi tiada. Akan kalau kita baca kalau kita fikirkan, bertafakur kita, memang desain Allah pada diri kita pun luar biasa. Balian, bolak-balian. Wujud artinya ada, lawannya Adam artinya tiada. Adanya Allah Ta'ala tidak diadakan, melainkan ada dengan sendirinya. Kemudian sifat salbiyah, ibu-ibu. Apa yang dikatakan sifat salbiyah? Sifat yang menolak ia akan ketidaksempurnaan Allah Ta'ala. Ditolak di sifat itu. Bara sifat di siko yang 5. Apa?
idam, bako, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat. 5. Jadi kalau ada juga orang mengecek Allah tu di atas langit, ibu-ibu apa lah nak menolak. Sifat salbi ya, Allah tu berdiri dengan sendirinya. Dan Allah tu tidak menyerupai tidak menyerupai yang hawadis, yang baru dengan ciptaannya. Itu dah sifat salbiyah. Kemudian sifat mani ya, Bu. Sifat yang zahir yang Allah pertaruhkan kepada tubuh. Nah, dari situ kita bisa mengenal diri kita, Wiko. Sifat yang zahir yang Allah pertaruhkan kepada tubuh. Bara di situ, Wiko. 7 yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kelima, yang keempat, ilmu. Ayat. Kemudian sifat. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan langsung tanya. Perkara itu, perkara akidah. Yang ketiga itu Ustaz. Ma'ani. Nah, sifatnya yang zahir. Sifat yang zahir yang Allah pertaruhkan kepada tubuh. Abi kau bertarangkan, Bu. Daripada samia, basar, bidang, Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Tujuh. Nah, lah, Bu. Dan sampai namanya sifat maknawiyah. Sifat yang batin yang Allah pertaruhkan kepada ruh. Tadi sifat yang zahir yang Allah pertaruhkan kepada tubuh. Kini sifat yang batin yang Allah pertaruhkan kepada ruh. Ayo ada lahir batin, Bu. Lah, bara di situ, Bu, tuh sami'an, basiran, mutakalliman, aliman, qadiran, muridan, dan hayat. Lah, Bu. tujuh lah Ustaz. 7. Semua itu 1. Samia, basiran, mutakaliman, Lah, qadiran, muridan, hayat. sami'an, basiran, mutakalliman, aliman, qadiran, muridan, hayat. Lah, Mas. Coba kita hitung. 1, 5, 7. Berapa doanya? 20. Iya, Bu. 20 itu anu di situ, Bu. Cuman yang bisa kita bahas ke situ anu yang ampik balik, Bu. Ma'ani dan maknawiyah cukup untuk mengetahui diri kita yang bernama manusia. 5 duduknya. Yang pertama, tadi kita menyebut sifat ma'ani. Lampu tanya ibu-ibu jawab apa tadi? Sifat ma'ani itu ibu-ibu yang mendengar di tubuh diri kita ku apa, Ibu? Sama, sepakat. Sama itu adalah sifat yang wajib bagi Allah.
Dan sama ini sifat yang wajib bagi Allah bernama sama ini, dia masuk kepada sifat ma'a. Karena ini masuk kepada sifat ma'ani sama itu, makanya itulah lambang daripada sama itu adalah kok matau tali. Jadi lambang talingo bukan talingonan mandang. Kalaulah kita mengaku talingonan mandanga, maka mudah bagi kita untuk mandanga yang indah-indah. Sebab kita merasa talingo yang mandanga. Ternyata yang mandanga itu bukan talingo, melainkan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, namanya sama. Ustaz, tadi Ustaz Sabi zahir bagi itu pun berarti nampak itu Ustaz. Sedangkan Allah tu laisa kamislihi syai'un. Baru sekecil yang zahir pada zahir. Di zahir lampang nan sifat tu tidak tahu kita bentuk dan rupanya. Bahkan tampil sifat sama tu pada diri kita tidak tahu di mana diletakkan Allah. Lai tahu ibu-ibu di mana sama tu Allah letakkan. Kalau talingo hanya lambang. Apakah di talingo sama itu Allah letakkan? Entah. Apakah di dalam diri kita Allah letakkan? Kok ia di mana tak? Apakah di atas? Apakah di bawah? Apakah dake ataukah jauh? Kalaulah sifat dan bernama sama tu jauh dari kita ibu-ibu, tidak mungkin rasanya batu. Babi siap tetangga di sebelah terang ada wak ya. Bagaimana kat tajamnya ha? Dikece anda ke sama tu dari awak ibu-ibu, tidak bisa awak tunjuk. Kojoha, tidak bisa. Itu sifat Allah Ta'ala. Cuman lambang daripada sama itu ada pada diri kita, namanya talingo. Baratu baru cie. Pendengaran saja tak milih awak deh bu. Ada kesombongan itu bu. Pak, boleh. Kalau yang pendengaran itu terganggu, namanya telinga terganggu, kan tak mendengar sudah, kan? Kan tak mendengar itu kan, yang letaknya di telinga. Ya kan? Jadi bukan telinga yang mendengar, tapi sifatnya sama. Tapi pada zahirnya itu melambangkan pendengaran. Contohnya orang yang terganggu pendengarannya itu tak mendengar gitu, ya kan? Betul. Gini, duduknya gini tuh. Duduknya pak. Orang tidak bertelinga lihat itu gitu. Sakit tiksa sekarang punya. Dia ada itu. Mendengar kan terganggu telinganya tuh. Tapi pada mendengar tak tutup saja. Dia saja nampak sakit lah. Dan di luar dia yang terganggu. Jadi kan letaknya di situ gitu kan. Oke, yang terganggu maksud ibu tu tak ganggu. Maka kalau pakak udah tak ganggu. Allah cabut sifat sama itu darinya. Contoh bagi orang yang sombong akan ilmunya, sombong dengan kekuasaan dan jabatannya, Allah apa kan? Banyak orang yang pakak itu stroke. Allah hentikan langsung kesombongannya. Ilmumu itu punyaku, kata Allah. Jabatan dan kekuasaanmu itu punyaku. Ketika aku ambil bisa nggak? Bibir sana bisa letak di tampilnya deh, Pak. Aili juga keluar, aili. Orang dan sayang kawak selama kan? Lah mulai mencari yang lain. Nah lebih sakit kawan awak perlu dicari. Awak lastro kawan laki awak perlu nak dicari. Ba'ala azab di awak di dunia ibu. Kenapa bisa itu terjadi? Karena mata hati itu buta. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wa ala absarihim gisawah. Gisawatu wa lahum azabun azim. Maka beruntunglah orang yang menonton. Kalau duduk akidah kau, insya Allah seluruh tubuh kau akan terjaga. Karajonya mendoakan umat manusia, bukan saja orang Islam pun doakan. Asal hayat, didoakannya. Tuh kalau duduk kau. Tapi kalau tak duduk kajian akidah kau, walaupun profesor kau tak tu tempi. Terjadi tak di zaman kini? Pucuk pimpinan kita kan pintar itu, profesor, doktor, pakar. Pendukungnya malahan yang pendukung yang si Agung mencari kejelekan, mencari aibnya, bersebarkan di media sosial. Pendukung yang itu mencari pula aib kawan, bersebarkan di media sosial. Atuh kalau hanya cerdas pada makanya syariatku harus berhakikat. Makanya Musa itu ngangkat tangan jo Nabi Khidir. Kan dia ngangkat tangan Musa aja Nabi Khidir. Musa lah mengakuinya mah yang paling hebat. Tak ada orang hebat di dunia kau daripada ini oleh. Ternyata ada yang bisa mengalahkan manusia. Orang yang berhakikat namanya Nabi Khidir. Dalam Musa, Khidir, ampu ingin mana belajar dari kau, Allah yang menyuruh. Janai le Musa. Ba'atu Khidir, indah katalog na engkau belajar jawab waduh. Masawahnya kau. Ba'atu syarat na talog na engkau meminggu. Khidir, kurang na paling santiang lo. Syaratnya cie senya Musa atau jabatannya. Cie itu syaratnya apa? Jabatannya Khidir bisa. Iyo le bisa engkau Musa. Bisa, ikut dia bro. Berjalan bro. Naik sampai di bawah sekarang di kirinya, sampan rancak di kirinya bro. Salah di syariat. Salah. Yang punya sampan tuh fakir miskin, anak fakir miskin. Itu tidak tertahan dari semusa nama Rasul Santiang baru. Apa tanya-tanya? Pak ada engkau kiri itu, engkau bocorkan kapan rancak kau. Engkau milih anak fakir miskin. Tadi beberapa engkau oleh Musa. Tidak bisa engkau belajar dari bodoh. Syaratnya tadi jangan bertanya. Dia payah memahami rasio itu. Tapi itu cerita di Al-Quran, Allah yang menceritakan. Tidak leh, maafkan Abu Khidir. Ini yang tidak bertanya oleh apapun yang berlakukan. Bajalan ke mana? Sambil berjalan nampak anak-anak main kelereng. Iya bu. Sambil berjalan nampak anak-anak main kelereng. Diambilnya pisau dipantainya anak itu deh. Nabi Khidir. Indah kita tahan. Nak bertanya, akulah salah kau Khidir. Masa anak-anak kau bunuh? Anak ibu Musa, kau langgar perjanjian. Itu kan Quran menceritakan itu baik. Dan ketiga, memperbaiki. Di bawahnya ada harta anak yatim. Indah lo tertahan tanya alat tigo. Lah tigo Musa saatnya kita berpisah. Tidak bisa kau menjalani menurut ibu. Lah tigo. Ada jalannya dari Nabi Musa, dari Nabi. Pak ada kebocoran tadi itu. Sebab kapal-kapal rancak diambil oleh penguasa yang zalim, sedangkan pemilik kapal itu adalah fakir miskin. Yang kedua, Pak ada yang membunuh anak tadi itu. Sebab orang tuanya ahli ibadah. Kalau anak itu sampai gadang, orang tuanya kafir juga.
teman wong usah. Itu ilmu apa. Kemudian pada babaian rumah tadi itu. Karena di bawah ada harta anak yatim. Ternyata pintar tidak disiko saja dulu. Ya bu, kini diukur aja bu. S1, S2, S3. Tapi tengok perang ini. Mari tu, tidak duit doa gaji tuan. Tawan tu dah ada pantang kali teh. Inyo kenal tahu ni tu ilmu tu bu. Ilmu sabar orang tu tahu. Tetapi paham dari sabar tu tak duit darinya. Sehingga inyo hendak menerima akan takdir yang Allah takdirkan pada saat itu. Sakit hatinya, kare hatinya. Padahal la fa'ila ilam ilam. Tak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Ke situ kaji kita. Maka pahamilah bahwasanya manusia kau tidak ada dan aku di batang tubuh kita kau. Aku baru sama. Yang kedua besar. Ada bertanya ibu sampai siko. Dah lanjutkan. Yang kedua besar. Besar itu milik Allah. Bahkan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Karena si basar kau masuk kepada sifat ma'ani, sifat yang wajib, sifat yang zahir yang Allah pertaruhkan kepada tubuh, maka nyatolah lambang dari sifat si basar kau adalah matu. Hati-hati joma matu kau ibu banyak mentalkan orang kan arah. Kadang sekali pandang orang itu jantung. Siang malam terbayang-bayang. Gara-gara pandangan matu. Hati-hati ya bu. Jadilah pandangan matu itu pandangan yang rahmat. Senang hendaknya orang maman. Yang ketiga, kalam. Artinya berkatakan. Aku mau mengecek kini kau ibu. Kau kalam sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Namanya kalam. Karena masuk kepada sifat ma'ani, sifat yang zahir yang Allah pertaruhkan kepada tubuh, maka nyatolah lambangnya adalah mulut. Aku ada mereka sebentar aku. Kalau lalamu imam sembahyang kok dicabut dah Allah tu tak ke pegunungan dah kalau membuka dan elok ya cedak boleh ambil kalam tu aja di sisi kan banyak tu terjadi gini bego nan sombong tu maaf ngecek bego ndak boleh orang-orang yang sombong tu bego bahwa maaf nak boleh waduh di keluarga kita banyak masuk percaya dah coba tengok. Ya tak? Tu ibu-ibu. Nah sombong lah banyak apa? Orang bodoh apa orang pintar? Orang bodoh. Coba ibu tengok. Mana banyak orang bodoh struk daripada orang pintar? Orang kita orang miskin kau ibu-ibu makan je pucuk ubi tapi badan segih. Orang pintar tu ada banyak penyakit dia. Dek sombong. Batamu je orang dianggap serang dah. Padahal orang menyimpan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada selama itu. Kalau tak musuhi waliullah tu Bapak Ibu, tidak ada keselamatan di dunia. Dua saya nak kita tahu ya. Dan pertama aibnya Allah buka. Hina saya hina. Yang kedua matinya suul khatimah. Makanya gitu bapak ibu, tidak boleh memandang orang. Kini kita kaji. Bau, wawah tu najis tak? Iyo najis. Bila najisnya? Sewaktu basah cie
Karena ludahnya cie, itu baru najisnya bu. Bisa nggak dibersihkan? Cuma mau bersihkan najis bu. Kita nan mengaku manusia ciptaan Allah yang paling sempurna dalam keadaan basah dan kering lebih najis kita daripada wah najis kuat. Lebih tapi di situ ada di mana dong? Kadang-kadang mandi yang ada cari-cari, aduh di sini loh. Di situ ada di mana nak? Banyak aku baca wow. Dek saking butanya mata hati dah. Dibukanya HP itu secara langsungnya baca cari ibu. Kenapa? Lah butuh mata hati itu dikunci oleh Allah hatinya, pendengarannya dan penglihatannya. Kalau najis batin kita juga akan kita berasihan. Kalau tidak kita kaji akidah loh. Ya bu, nah mulai dari kini bersahabat lah jauh boleh apa itu? Awak ikut lebih najis daripada gara-gara ikut orang nambah satu babi. Gara-gara itu, amu orang tak bunuh, ya bu. Gara-gara itu, amu orang meninggal laki. Gara-gara itu, amu orang meninggal bini. Gara-gara itu, amu orang lupa jo anak. Gara-gara kalah maka Allah ancam wailul likulli humazatil lumazah. Cilaku bagi tukang upe dan tukang marifet. Kemudian ibu-ibu, kan ada hadis Nabi. Kata Nabi, siapa yang memelihara boboh, apa tak berani Nabi namanya? Siapa yang memelihara boboh dalam rumahnya, kan itu punya hadis. Di luar rumah, di dalam rumah. Di luar, di dalam hadisnya. Saya dapat di mana di dalam rumah nih. Barang siapa yang memelihara wuh di dalam rumahnya, maka malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Ya bu, rumah yang mana yang dimaksud? Apakah rumah itu? Ada wuh dibawa di luar, tidak masuk malaikat. Nah, kalau model itu ibu tapi mati, kau lihat banyak bohong. Tidak masuk mereka kan? Tapi dalam mama masuk kan? Jadi apa makna dan maksud ayat hadis Nabi itu? Kau na rumah abu? Wah, qalbun mu'min baitun, hati orang mukmin itu rumahnya Allah. Wah. Siapa yang ada wuh di dalam rumah itu, maka malaikat tak akan masuk. Ma wuh dalam rumah? Iri, dengki, sombong, hasad, asyur, fitnah. Ya bu, itu namo singkirkan dari rumah Allah. Kalau dilanjutkan tadi itu kan kaji rencana bu. Menyingkirkan menyapu sampah dari rumah Allah. Itu rencana tadi kaji kita. Kini ibu apa ikonan rumah Allah itu, ikonan singgasana Allah itu, ikonan kerajaan Allah. Sebab disiko di narka tujuh ko anak bercuri ko. Jadi bersihkan dari sekarang. Pak Ama bersihkannya. Sekedar bagi kita ibu-ibu cara lo berzikir model baca la ilaha illallah tadi. Nah, kok 8 juga ibu? Aku ke Kamang tuh, belakang Kamang kan. Sudah sekolah kok. Karo
rumah tahfiz Suluh Nagari dengan Kamang. Sampai mana tadi, Bu? Oh, sampai anak acara dulu ibu pak acara untuk sembahyang nak dapat rasul. Nah, dari dalam rumah tu, dari dalam hati tu buat contoh zikir tadi. La ilaha illallah. Maruyong sekali ba pokok bulu di badan. La ilaha illallah. Tapi kalau dari situ ibu mengecek la ilaha illallah. La bacalah kak 1000 kali kalau ndak sakit badan ibu. Tapi kalau dari dalam kau ibu baca, nah la ilaha illallah, darah nan membaku tadi itu tembak, siapa nembak? Nur ilahiyah tadi memancar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya marukiyah diri sendiri. Aja nih bu aja lo kepala kurang kan lebat curang aku ada tua. Ibu kalau marukiyah ibu apa mau masih pada ibu percaya oleh ibu. Nang Al-Quran kok kuat. Ada di dalam hati ye. Jadi ketahui sakete ilmu punya. Kini ada di pepanjang orang ilmu kau dan di palamu-lamu orang bu. Wah. Kalau diajar capek. Mana dia awak? Apa masuk alai? Yo ndak bu. Cuman mengetahui rahasia aku yo paralu di bayi aku. Tidak aku lihat carilah guru. Barang untuk mengetahui kau membuka sikring namanya. Model lampu itu kalau mati sikringnya le bisa awak hidup tombolnya. Tak kan? Hidup di sikringnya itu dulu. Hiduplah tombol lampu kau kan hidup. Itu namanya baik. Baiat itu ibu-ibu bersumpah setia kepada Allah, bukan kepada guru. Guru hanya menyaksikan. Sebab yang disuruh tobat nasuha itu Bapak Ibu bukan si penzina, bukan si pemabuk, bukan si penjudi. Yang disuruh tobat nasuha, siapa yang disuruh Allah tobat nasuha? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman kata Allah, tobat dengan sempurna tobat. Orang yang lah beriman yang disuruh Allah untuk tahu. Kalau dah sampai itu nyawa jilat 10 buku itu disuruh yang taubat kepada Allah. Baik itu para punya memperdalam ilmu hakikat kau ini. Lah lanjut. Jam berapa nih bu? Jam mana? Ustaz kan 2 jam. Kakak mak terasa. Kita bercapek. Ilmu kok artinya bu? Mengetahui. Karena ilmu itu masuk kepada sifat ma'ani, sifat yang zahir yang Allah pertaruhkan kepada tubuh, maka nyatulah lambangnya wah yang di dalam tubuh. Dan ilmu kok banyak orang yang sombong. Mau buku orang kalau tidak LC, MA, tidak boleh ngaji kemari. Kan ada ujung itu bu. Kalau tidak PD tidak boleh ngaji kemari. Aduh tu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin kibrin kata Rasulullah. Siapa yang ada pada hatinya itu rasa sombong walaupun sebesar biji zarah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Lanjut. Kudrat, Bu. Bisa kita bergerak ibu-ibu. Dan karena kudrat itu masuk kepada sifat ma'ani, sifat yang zahir yang Allah pertaruhkan kepada tubuh, maka lambang dari kudrat itu adalah tulang salapan tulang dan salapan kari ibu.
Itu lambang dari kudrat. Kalau ulang ngilu-ngilu kaki bu, kalau payah kita berjalan ini, lah banyak onde ha, onde. Kasar kata agak sembahyang onde. Kalau lo onde. Apa salahnya ibu-ibu mendatangi dia yang memiliki kudrat itu? Allah. Datang ke Allah. Rasakan di seluruh tubuh. Syaratnya dari titik kamu. Gua bin Majlis Zikir Mu'tabarah Kabupaten Agam. Aku kan ikut lama. Kau mana aku? Hah? Lain kalau masa deh bego. Kau dah sudah membeli serati tentang lo. Aku kan lama korban. Dari nasa titik kau, kau berzikir ibu Subhanallah. Walaupun lunak, walaupun kari, pulih tu bu. Jadi ibu kecil orang kesetanan zikir lain. Dan tak bu, itu hati tadi kalau kari. Anggaplah 40 tahun baru 30 tahun juga kaji kau. Lah barak kari hati tu bu. Mencubulah kita berusaha menghapus kari di hati itu. Lah, itu tak kesetanan orang tu. Zikir soman namanya. Ya bu. Selanjutnya iradat. Arti iradat ibu berkehendak atau berkeinginan. Karena iradat itu sifat yang sifatnya masuk kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang zahir pada tubuh. Makanya itulah lambang daripada iradat itu adalah darah. Keinginan awak kan tergantung darah kamu. Ya, darah itu tergantung apa yang kita makan. Kalau nan haram kita makan, mungkin tak keinginan kita baik. Ndak Kalau barang yang tidak elok yang kita makan, lain mungkin hasil pikiran dan hasil renungan kita tu elok. Baal orang nak kata kicur itu yang kita beri elok. Baal orang nak tadi ayo. Tu apa? Iradat itu di darah Allah letakkan. Rasul itu dia tak boleh memakan makanan berdarah itu mana. Semua keinginan tu timbul di situ. Mudah muda kan, awak berkhalwat Allah dimakan makanan berdarah. Atakan Nabi ini di rumah, tidak jadi beramal. Cuma aku iradat di darah diletakkan lambangnya. Kemudian hayat. Hayat itu di mana Allah letakkan? Dia kan masih sifat mani yang hayat, kecuali yang hayun. Allah letakkan hayat itu di seluruh tubuh, kulit dan daging. Itu kan lambang katanya bu. Nah sifat hayat itu kan tak itu dah. Dari sifat ma'ani dan 7 kau saja dari atas kita surah sampai ke bawah kau bu. Lain ada yang tahu. Tidak, kalau tidak ba'a de adojo baru carito idui den manga di situ yang epo. Kini kita lah tahu di diri kita kau tak ada yang perlu menyadari itu. Itu yang dimaksud dengan mengerti kita jo diri kita. Jadi letaknya sifat ma'nawiyah ba'a Ustaz. Sifat ma'nawiyah kan di ruh Allah letakkan tu. Tadi sifat ma'ani kan lambang ke lambang ya bu. Kalau lambang lain itu telinga, mata, mulut, tulang, darah, kulit yang lain hidup kita. Alun, bila hidupnya ketika si sami'an lahado baru bisa si sama mendengar. Ketika si basiran lahado baru si basar. Ketika si mutakallim lahado baru si kalam. Ketika si aliman lahado baru si ilmu mengetahui.
Katiko si kodirun lahado baru si kodrat pakwaso. Katiko si muridan lahado baru si iradat berkehendak. Katiko si hayan lahado baru si hayat baru bisa gitu. Itu yang dimaksud lahir dan itulah yang dinamakan manusia. Ustaz, itu kan sampai balik baru. Yo, yang 6 lagi di Malang tak Ustaz. Itu tidak bisa sih kau balik dulu. Aku hanya sekedar untuk mengenali diri kita yang bernama manusia. Lah paham, Bu? Nah, jadi kalau ada tema kita usik ikut, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan, Bu? Jadi ibu-ibu, uni-uni, bapak-bapak, muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari menunjukkan zaman kurang 1 bulan, ampun banyak-banyak minta maaf Bapak Ibu. Aku ada apa salah dalam berkata, silap dalam membahasa, ampun banyak-banyak minta maaf. Lai Bapak Ibu maafkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Nak bertanya ya tak ada. Tak ada. Ampun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.